Universitas Muhammadiyah Riau adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang ada di Riau. Universitas Muhammadiyah Riau memiliki beberapa fakultas dan program studi, salah satunya Fakultas Ekonomi dengan program studi manajemen. Kenapa saya lebih memilih program studi manajemen dibandingkan program studi yang lain? Karena program studi manajemen adalah program studi yang saya minati. Alasan saya memilih jurusan manajemen untuk mengembangkan diri saya agar menjadi pribadi yang lebih teratur, lebih rapi, dan disiplin. Manajemen, run, fighting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jalila Ziniyah dengan NIM 210304250. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas manajemen teknologi informasi. Baiklah, kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengenalan teknologi informasi. Menurut Williams, teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, dan data. Kenapa sih kita harus perlu mempelajari teknologi informasi? Teknologi informasi banyak sekali memiliki manfaat. Salah satunya adalah proses komunikasi yang sangat cepat. Yang kedua, proses perdagangan dapat dilaksanakan secara elektronik, mudahnya akses terhadap sesuatu informasi, dan yang terakhir, pekerjaan bisa dilakukan secara daring. Selanjutnya, apa sih sistem informasi? Sistem informasi, menurut Azhar Susanto, pada bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi, sistem merupakan sebuah grup atau kumpulan dari bagian sistem atau komponen yang berupa fisik dan non-fisik yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Dan sistem informasi memiliki beberapa tujuan. Di antaranya adalah suatu sistem informasi yang baik harus selalu relevan agar dapat memperoleh hasil yang bagus dalam menentukan suatu keputusan dalam sebuah kelompok. Yang kedua ada sistem akademis berbasis website. Yang ketiga ada sistem pemerintah berbasis website atau e-government. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu perangkat keras dan perangkat lunak di dalam komputer. Perangkat keras atau hardware memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Beberapa contoh perangkat keras adalah keyboard komputer. Keyboard komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengetik huruf, simbol, atau sejenisnya. Yang kedua ada mouse. Mouse adalah perangkat kecil yang berguna untuk menggerakkan pointer. Yang ketiga ada mikrofon. Mikrofon adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan suara agar dapat diproses oleh sistem komputer. Dan yang terakhir ada scanner. Scanner adalah perangkat yang memiliki fungsi untuk menginput data seperti gambar. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah peranti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Jenis-jenis aplikasi perangkat lunak. Yang pertama ada perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak driver, perangkat lunak aplikasi, dan bahasa pemrograman. Unisystem adalah perangkat pengelolaan data yang terdiri dari komponen elektronik, sirkuit dari unit sistem yaitu terletak pada motherboard atau mainboard. Komponen utama motherboard adalah prosesor dan memori. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu data, pengetahuan, dan penunjang keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Keputusan pengambilan di level manajemen ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap terstruktur. Tahap terstruktur merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah pemrograman penyelesaian. Yang kedua, setengah terstruktur.
setengah terstruktur merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Dan yang terakhir, ada keputusan tidak terstruktur, merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Selanjutnya ada sistem penunjang keputusan atau Decision Support System atau DSS. DSS merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Materi yang terakhir ada pengertian data, informasi pengorganisasian data, dan informasi. Apa sih data? Data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien. Yang kedua, apa itu informasi? Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Dan yang terakhir ada pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti.